Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang Perang Khaybar terjadi pada masa Rasulullah di kota Khaybar, sebuah kota besar yang memiliki benteng dan kebun-kebun. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan nonton sampai habis. Pertempuran Khaybar adalah peperangan antara umat muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melawan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Peperangan yang terjadi pada 628 Masehi, sebuah oasis yang terletak sekitar 150 km di utara Madinah, Arab Saudi. Pada saat itu, kota Khaybar atau sering disebut negeri Hijaz adalah sebuah benteng bagi kaum Yahudi, dengan tanah yang subur dan air yang berlimpah. Kota ini menjadi tempat perlindungan sempurna bagi kaum Yahudi. Oleh karena itu, Perang Khaybar menjadi salah satu pertempuran umat muslim yang paling sengit karena pasukan Yahudi sangat kuat. Pertempuran ini berlangsung sekitar 2 minggu dan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Inilah perjalanan Rasulullah dan para sahabat dalam menaklukkan Khaybar. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslim berangkat ke Khaybar pada bulan Muharram, setelah kembali dari Hudaybiyah. Khaybar adalah janji yang diberikan oleh Allah dalam firman-Nya, Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fat ayat 20. Ketika Rasulullah akan berangkat ke Khaybar, beliau mengumumkan bahwa hanya mereka yang suka berjihad yang boleh bergabung. Akhirnya, hanya orang-orang yang pemberani yang bergabung bersama Nabi, dengan jumlah pasukan sebanyak 1.400 orang. Pada saat itu, seorang wakil Rasulullah di Madinah pun ditunjuk. Pada waktu yang sama, Abu Hurairah datang ke Madinah untuk memeluk Islam dan bertemu dengan Sibak bin Urfutah Al-Ghifari yang sedang melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat, Sibak memberikan bekal perjalanan kepada Abu Hurairah. Kemudian, Abu Hurairah menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa dia telah masuk Islam kepada Nabi dan para sahabat. Setelah memeluk Islam, Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk bergabung dengan mereka. Ada orang-orang munafik yang tinggal bersama umat muslim dan mereka banyak melakukan tindakan untuk kepentingan orang-orang Yahudi, membantu mereka. Salah satu pemimpin munafik adalah Abdullah bin Ubay, yang mengirim utusan kepada Yahudi Khaybar dan menyampaikan pesan, Muhammad akan datang kepadamu, bersiaplah dan jangan takut padanya, jumlah dan kekuatanmu lebih banyak daripada mereka, kaum Muhammad hanya sedikit dan membawa persenjataan yang sedikit pula. Demikianlah kecerdikan orang-orang munafik yang selalu berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Ketika penduduk Khaybar mendengar kabar ini, mereka mengutus Kinanah bin Abi Hakik dan Hauzah bin Qais untuk pergi ke Ghatafan dan meminta bantuan kepada mereka. Ghatafan adalah sekutu Yahudi yang setuju untuk memusuhi umat muslim. Jika mereka berhasil mengalahkan umat muslim, Ghatafan akan diberikan setengah hasil kurma dari Khaybar. Dalam perjalanan menuju Khaybar, Rasulullah SAW memilih melewati gunung dan bermalam di sebuah lembah yang disebut Ar-Raji. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan menuju Ghatafan yang membutuhkan waktu sehari semalam. Di sisi lain, orang-orang Ghatafan telah mempersiapkan diri dengan matang dan berangkat ke Khaybar untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Mereka tidak jauh melangkah ketika mendengar keributan dan suara riuh dari belakang. Akhirnya, orang-orang Ghatafan mengira bahwa umat muslim akan menyerang keluarga dan harta benda yang mereka tinggalkan di Ghatafan. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali dan membatalkan niat untuk membantu orang-orang Yahudi karena khawatir umat muslim justru akan menyerang mereka. Rasulullah SAW kemudian menunjuk 2 petunjuk jalan yang ikut serta dalam rombongan pasukan. Keduanya menunjukkan jalan yang lebih baik untuk memasuki Khaybar dari arah utara, melalui jalur Syam. Dengan demikian, pasukan muslim dapat mengantisipasi kemungkinan bahwa orang-orang Yahudi akan melarikan diri ke arah Syam atau Ghatafan. Aku akan menunjukkan jalan kepadamu, wahai Rasulullah, kata petunjuk jalan tersebut pada malam sebelum pertempuran.
Pada malam hari sebelum pertempuran terjadi, pasukan Muslim berada tidak jauh dari Khaybar. Pada saat yang sama, penduduk Khaybar keluar dari rumah mereka membawa alat-alat pertanian seperti biasanya menuju kebun. Ketika mereka melihat pasukan Muslim, mereka berteriak, "Itu Muhammad, demi Tuhan, Muhammad dan pasukannya." Mereka kembali dengan tergesa-gesa ke dalam kota, sementara Nabi berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ketika mereka mencapai pelataran suatu kaum, orang-orang yang mendapat peringatan merasa aman. Nabi memilih suatu tempat sebagai markas bagi pasukan Muslim. Al-Hubab bin Munzir mendatangi Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pilihan tempat ini adalah ketetapan yang diturunkan Allah atau hanya siasat perang semata?" Nabi menjawab, "Ini adalah pendapat saya." Al-Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, tempat ini terlalu dekat dengan benteng dan para pahlawan Khaybar yang berkumpul di sana. Jika kita tetap di sini, mereka akan mengetahui keadaan kita. Sementara kita tidak dapat melihat keadaan mereka, anak panah mereka dapat mencapai tempat ini. Tetapi anak panah kita tidak akan dapat mencapai mereka, kita tidak akan aman dari serangan mereka." Dia juga menunjuk bahwa tempat tersebut rendah dan tanahnya tidak subur. Al-Hubab meminta Nabi untuk memerintahkan pindah ke tempat yang lebih baik sebagai markas. Nabi memuji pendapat yang bijaksana dari Al-Hubab, kemudian, Nabi memerintahkan untuk pindah ke tempat lain yang tidak jauh dari Khaybar. Ketika pasukan tiba di tempat tersebut, Nabi berhenti dan berkata, "Ya Allah, kami memohon kebaikan bagi penduduk dusun ini, baik dalam sikap mereka, kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka, kejahatan penduduknya, dan kejahatan yang ada di dalamnya." Malam sebelum penyerbuan benteng, Nabi berkata, "Besok aku akan menyerahkan panji kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai Allah dan Rasul-Nya." Pada hari berikutnya, para sahabat berkerumun di sekitar Nabi dengan harapan untuk mendapatkan panji tersebut. Nabi bertanya, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, matanya sakit." Nabi memerintahkan agar Ali dibawa kepadanya. Nabi mengusap mata Ali dengan tangannya dan berdoa. Seketika itu juga mata Ali sembuh dan tidak ada rasa sakit lagi. Setelah itu Nabi menyerahkan panji kepada Ali dan Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku akan berperang dengan mereka sampai mereka sama seperti kita." Nabi menasehati Ali untuk tidak terburu-buru dan turun di pelataran mereka. Dia diminta untuk mengajak mereka memeluk Islam dan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Nabi mengatakan bahwa lebih baik Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirinya. Khaybar dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian memiliki 5 benteng, yaitu Benteng Niam, Benteng Sa'b bin Mu'az, Benteng Zubair, Ubay, dan An-Nizar. Sedangkan lapis kedua terdiri dari 3 benteng, Benteng Qomus, Benteng Watih, dan Benteng Salalim. Pertempuran yang sengit terjadi di sekitar benteng-benteng bagian pertama. Meskipun benteng-benteng di bagian kedua lebih besar dan jumlah pasukan mereka lebih banyak, mereka menyerah tanpa perlawanan. Selanjutnya, kisah penaklukan benteng-benteng bagian pertama di Khaybar berlangsung. Benteng pertama yang diserbu oleh pasukan Muslim adalah Benteng Naim, yang juga menjadi garis pertahanan pertama bagi orang Yahudi. Benteng ini ditempati oleh para tokoh dan pahlawan Yahudi dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Benteng Niam, dan banyak pahlawan Yahudi yang tewas. Akhirnya pertahanan mereka melemah. Orang-orang Muslim menemui hambatan yang kuat dalam menghadapi perlawanan dari orang-orang Yahudi. Lambat laun, orang-orang Yahudi mulai merasa putus asa dalam menghadapi kekuatan Muslim. Akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan benteng tersebut dan berpindah ke benteng lain, yaitu Benteng Sa'b bin Mu'az. Pasukan Muslim, dipimpin oleh Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Ansari, melancarkan serangan kembali dan mengepung Benteng Sa'b bin Mu'az selama 3 hari. Pada hari ketiga, Rasulullah mengucapkan doa khusus untuk mengalahkan benteng tersebut. Setelah penyerbuan yang gigih, akhirnya Allah memenangkan pasukan Muslim dan Benteng Sa'b bin Mu'az ditaklukkan. Benteng tersebut memiliki persediaan makanan yang melimpah dan ternak yang gemuk, yang tidak ada di benteng lain di Khaybar. Setelah Rasulullah memanjatkan doa dan memerintahkan penyerbuan,
Pasukan Bani Aslam berada di barisan terdepan, terjadi pertempuran sengit di depan benteng, dan sebelum matahari terbenam, benteng berhasil direbut. Di dalam benteng tersebut, pasukan Muslim menemukan beberapa senjata dan perlengkapan perang, termasuk alat tembak. Karena kelelahan dan kelaparan, beberapa prajurit Muslim yang berada di dalam benteng tersebut membeli kuda dan memanggangnya untuk dimakan. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau melarang mengkonsumsi daging kuda yang telah membusuk. Setelah dua benteng terkuat ditaklukkan, orang-orang Yahudi yang berada di benteng-benteng di wilayah Natat pindah ke benteng Zubair. Benteng ini kokoh dan terletak di puncak bukit yang sulit dijangkau dengan kuda atau jalan kaki. Rasulullah memerintahkan pengepungan terhadap benteng tersebut. Pengepungan berlangsung selama 3 hari. Tiba-tiba, seorang mendatangi Rasulullah dan memberitahu bahwa meskipun pengepungan berlangsung selama sebulan, orang-orang Yahudi tidak akan terganggu karena mereka memiliki sumber air dan persediaan minuman di bawah tanah. Mereka dapat pergi ke sana pada malam hari untuk mengambil minum dan kembali ke benteng untuk bertahan. Rasulullah memutuskan untuk menghadang jalur akses ke mata air tersebut. Akibatnya, orang-orang Yahudi keluar dan bertempur sengit untuk mempertahankan akses ke mata air. Dalam pertempuran ini, ada beberapa pasukan Muslim yang menjadi korban. Dengan izin Allah, Rasulullah akhirnya berhasil menaklukkan benteng Zubair. Setelah benteng Zubair jatuh, orang-orang Yahudi berpindah ke benteng Ubay dan bertahan di sana. Rasulullah memerintahkan pasukan Muslim untuk mengepung benteng tersebut. Satu persatu, para pahlawan Yahudi menantang untuk bertarung, tetapi mereka semua berhasil dihadapi dan dikalahkan oleh pasukan Muslim. Salah satu pahlawan Muslim yang terkenal, Abu Dujanah, berhasil mengalahkan pahlawan Yahudi dalam gelaran kedua. Pemilik ikat kepala berwarna merah menjadi tokoh sentral dalam pertempuran yang mendebarkan di dalam benteng. Orang-orang Yahudi yakin bahwa tak seorang pun akan mampu menyerang benteng terakhir, yaitu Nizar. Benteng ini merupakan yang terkuat dalam perang pertama di Khaybar. Para wanita dan anak-anak Yahudi ditempatkan di dalam benteng Nizar, setelah benteng-benteng sebelumnya tidak dapat dipertahankan. Pasukan Muslim memutuskan untuk mengepung benteng Nizar. Karena benteng ini berada di puncak bukit yang sulit dijangkau, tidak ada cara bagi pasukan Muslim untuk menyelinap ke dalamnya. Sementara itu, orang-orang Yahudi tidak berani keluar dari benteng untuk menghadapi pasukan Muslim secara langsung. Meskipun begitu, mereka melancarkan serangan dengan anak panah dan batu. Rasulullah memerintahkan untuk memasang manjani karena benteng Nizar terlalu kuat. Pasukan Muslim melontarkan peluru batu untuk merusak sebagian dinding benteng tersebut, sehingga memungkinkan mereka masuk ke dalamnya. Terjadi pertempuran sengit di dalam benteng Nizar, dan orang-orang Yahudi mengalami kekalahan karena tidak memiliki jalan untuk melarikan diri seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka terpaksa melarikan diri dan meninggalkan wanita dan anak-anak mereka menjadi tawanan Muslim. Dengan penaklukan benteng yang kuat ini, meskipun masih ada benteng-benteng kecil lainnya, benteng-benteng tersebut ditinggalkan setelah penaklukan Nizar. Orang-orang Yahudi melarikan diri ke benteng kedua di Khaybar. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para pakar sejarah perang, Rasulullah memerintahkan pengepungan ketat ketika pasukan Muslim sampai di sana. Pengepungan ini berlangsung selama 14 hari, dan orang-orang Yahudi tidak keluar dari benteng sama sekali. Akhirnya, orang-orang Yahudi menawarkan perdamaian kepada Rasulullah setelah menyadari kekalahannya. Setelah semua benteng Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, Rasulullah mengizinkan orang-orang Yahudi tetap tinggal di tanah Khaybar dengan syarat mereka mengelola dan memanennya. Pembagian hasil tanah tersebut ditetapkan oleh Abdullah bin Rawaha. Harta rampasan perang dari Khaybar dikatakan sebagai yang terbesar yang diperoleh oleh kaum muslimin dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Kisah perang Khaybar yang sengit melawan kaum Yahudi ini menunjukkan kemenangan hanya diperoleh oleh hamba-hamba yang taat dan beriman kepada Allah. Akhirnya, Khaybar tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.